Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih ya. Sebelumnya ini Pak Guru mau perkenalan dulu ya. Nih, dia sudah kenal ya, tapi ini karena ini memenuhi tugas dari kampusnya Pak Guru, ini ada perkenalan dulu. Saya Amin Mahmudi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum kita mulai, nah ayo salah satu Mas Nindi memimpin doa dulu. Semuanya dipimpin untuk berdoa. Ayo silakan Mas Nindi. Siap, gerak, berdoa, mulai. Semua tadi sudah berbincang. Gimana kabar kalian pagi ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena ini masih di situasi pandemi, jadi kita belajarnya dari rumah. Nah, seperti saat ini kita menggunakan Zoom ya. Baik, tadi Pak Guru sudah melihat presensi di YouTube Classroom. Ternyata dari kalian nanti tadi sudah absen semua. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, tema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran yang ke-1. Nanti kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia dan IPA. Anak-anak, hari ini nanti kita itu akan belajar. Yang pertama, nanti kita akan mengamati atau membaca teks bacaan tentang rantai makanan. Nah, nanti di situ kalian akan menganalisis, mencari tahu informasi penting apa yang ada dalam teks bacaan tersebut. Kemudian kalian menuliskan informasi apa yang kalian dapat pada teks bacaan tersebut. Kemudian nanti kalian juga akan mengamati tayangan video dari YouTube. Kemudian kalian mencari tahu informasi apa yang telah kalian dapat dari mengamati tayangan video tadi. Nah, kemudian yang keempat, terakhir, nanti kalian diharapkan dapat membuat suatu gambaran, atau kalian bisa membuat sebuah gambar tentang rantai makanan. Oke? Agar lebih semangat lagi, sebelum Pak Guru menyampaikan materi, kita bernyanyi dulu agar lebih semangat. Sekarang mic-nya dihidupkan semua, mikrofon dihidupkan semua. Halo Bandung, ibu kota. Terus ya. Oke, gimana? Lebih semangat ya? Oke, pinter. Nah, tentunya lebih semangat. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan ini gambar di sini. Bisa melihat semua?
Hewan langka. Pernah mendengar langka? Langka itu apa ya? Langka. Hewan yang sulit didapatkan. Pinter Mas Igo. Langka, hewan langka, sulit didapatkan. Mungkin kalian sehari-hari pernah mendengar. Kalian mungkin pernah melihat berita tentang kelangkaan gas LPG. Langka. Kamu disuruh ibumu untuk memberi tabung gas. Ketika sampai di toko ternyata gasnya habis. Nah, itu dinamakan langka. Ada apa saja hewan-hewan di sini? Ini adalah beberapa hewan langka yang ada di Indonesia. Coba kalian bacakan. Yang pertama, Mas Nindi, kamu bacakan hewan langka yang pertama di sini apa? Anoa, Pak. Nah, Mbak Yulfa, hewan langka yang kedua ini apa ini? Harimau, Pak. Nih. Nah, oke. Sekarang Pak Guru punya tugas buat kalian ya. Nanti tugasnya ini kalian boleh mencari di buku paket, boleh. Lewat browsing, lewat internet juga boleh. Ya. Paham? Cari. Kamu tata dulu. Kamu cari asal dari hewan-hewan langka ini. Asalnya dari mana dan makanannya apa. Baik, sudah selesai? Ada yang mau membacakan? Pak. Ada yang mau membacakan dulu? Ayo, siapa yang berani membacakan dulu? Siapa? Acung boleh. Yuk, boleh. Saya, Pak. Oh, oke, Mbak Kanifa sama Mbak Fatim ini ya. Ayo. Bagus. 1. Anoa dari Sulawesi Tenggara, makanannya pakis dan rumput. 2. Harimau dari Sumatera, makanannya daging. 3. Komodo dari NTT, makanannya daging. 4. Gajah bercula 1 dari Jawa Barat, makanannya daun. 5. Elang Jawa dari Jawa Tengah, makanannya daging. 6. Orang utan dari Sumatera, makanannya buah-buahan. Tepuk tangan dulu buat Mbak Kanifa dan Mbak Fatim. Pinter sekali ya, betul semua ya. Nah, gimana? Menyenangkan belajarannya? Menyenangkan, Pak. Oke, kalau menyenangkan kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi yang kalian kerjakan. Habitat dan makanan hewan-hewan langka yang kalian cari tadi ini. Nah, di sini Pak Guru juga bisa mengerjakan di sini. Oke, nah kira-kira Pak Guru punya pertanyaan ini. Nanti yang bisa menjawab boleh, Acung boleh. Langsung dinyalakan mic-nya. Ya, kira-kira kenapa sih kok hewan itu bisa menjadi langka? Ayo. Kenapa kok hewan bisa menjadi langka? Nih, Pak Guru punya jawabannya. Pak Guru mempunyai sebuah percakapan. Percakapan ini dilakukan oleh 3 anak, Siti, Udin, dan Dayu. Ada yang membantu membacakan siapa yang menjadi Siti? Yo. Saya, Pak. Mbak Nifa menjadi Siti. Siapa yang menjadi Udin? Saya, Pak. Oh, Mas Nindi, pinter. Mbak Dayu, siapa yang menjadi Dayu? Saya, Pak. Aura, bagus. Yuk, langsung saja dimulai percakapannya. Dimulai dari Mbak Siti. Dibacakan dulu. Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Pinter. Lanjutannya? Oh, Mas Nindi terputus ini ya. Nah, kemudian Mbak Dayu, ayo, boleh membacakan Mbak Dayu? Mbak Aura ini. Jika mereka berkurang, populasi mereka
berarti dan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Izin? Nah, pinter. Tepuk tangan dulu buat Mbak Aura, Mbak Ganifa, sama Mas Nindi. Ya, pinter sekali. Ya, oke. Mari kita cari tahu apa sih itu rantai makanan dan dalam ekosistem. Nah, kalian tadi sudah ketemu ya jawabannya, yang menyebabkan hewan itu menjadi langka. Nah, kenapa? Karena berkurangnya ketersediaan makanan. Ini salah satu loh ya. Tapi penyebabnya itu masih banyak lagi. Tidak hanya satu ini saja. Hewan langka itu bisa karena makanannya habis atau berkurang. Bisa juga mungkin di rumah kalian pernah melihat pemburu, orang yang membawa tembak terus menembaki binatang-binatang. Nah, pemburu itu juga menyebabkan hewan itu menjadi langka. Terus kebakaran hutan itu juga menyebabkan hewan menjadi langka karena tempat tinggalnya hilang. Ya, nah sekarang kita cari tahu dulu ya, apa sih itu rantai makanan dalam ekosistem. Nih, Pak Guru mempunyai teks bacaan tentang rantai makanan. Ini ada 4 paragraf, 1, 2, 3, kemudian ada 4. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, tugas kalian langsung kalian kerjakan dalam LKPD. Kalian mencari informasi penting pada setiap paragraf. Oke, kalian cari informasi penting pada setiap paragraf. Kalian boleh juga membuka di buku paketnya, teksnya sama. Oke, sudah paham? Kalian kerjakan bersama teman sekelompokmu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Nah, pinter. Kalau tidak ada, langsung dikerjakan. Yo. Sudah selesai semua ya? Sudah, Pak. Oke, pinter sekali ya. Kalau sudah selesai, ada yang berani membacakan duluan? Yuk. Kelompok mana yang berani membacakan duluan? Saya, Pak. Oke, yuk. Boleh dibacakan. Hanifa, paragraf 1. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Oke, pintar. Ada yang lain? Paragraf 1. Saya sependapat dengan Hanifa, Pak. Ya, pinter Mbak Ina ya. Ya, sip. Ya, itu berarti paragraf 1 itu informasi pentingnya tentang rantai makanan. Oke, yuk, yang kelompok paragraf 2. Ayo, kelompok mana? Paragraf 2. Ayo, paragraf 2. Saya, Pak. Oke, Mbak Aura, silahkan dibacakan Mbak Aura. Konsumen 1 adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Pintar, ada yang lain? Ada yang beda? Beda ya? Pintar. Saya, Pak. Mana? Sama Mbak Ina ya? Oke. Bagus, sekarang paragraf yang ketiga. Yuk, paragraf yang ketiga. Paragraf 3. Ada yang mau membacakan dulu paragraf 3? Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut.
Oke, ada yang lain, jawaban lain? Ada yang sependapat? Oke, Mas Dava dan Mas Igu sama sependapat. Tepat sekali ya. Itu informasi penting dari paragraf 3. Sekarang, informasi penting dari paragraf 4. Yuk. Saya, Pak. Oke, Mbak Inaya, ayo silakan Mbak Inaya. Paragraf 4. Ayo dibacakan. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan, hewan, dan tumbuhan yang telah mati. Oke, pinter ya. Ada yang lain jawabannya? Nah, tepat ya. Itulah informasi penting yang terdapat dalam paragraf 4. Jadi itu kaitannya dengan pengurai. Itu tingkatan yang paling akhir dalam rantai makanan. Nah, anak-anak pinter sekali. Kalian tadi sudah mencari informasi penting ya pada setiap paragraf. Nah, informasi penting itu sebenarnya apa sih? Nih, tanpa kalian sadari, kalian tadi sudah mencari pokok pikiran atau ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran itu apa, Pak Guru? Nah, ini pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Disebut juga pikiran utama. Jadi, pokok pikiran itu yang menjadi inti dari sebuah paragraf atau informasi penting apa dari sebuah paragraf. Paham? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Ya, Pak. Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, ini Pak Guru mempunyai tayangan. Siapkan badan kalian tegak. Badannya tegak semua. Yuk. Badannya tegak semua. Nah, kalian nanti menirukan gerakannya ya. Mas Nindi kok merem ae? Ayo, biar gue Mas Nindi. Waduh, ini jaringannya nih ya. Siap. Badannya tegak. 1, 2. Oke, gimana? Sudah semangat lagi ya? Sudah, Pak. Pinter. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mencari informasi penting pada sebuah teks bacaan tentang rantai makanan. Nah, kalian salah satu dari kelompok kalian tadi, ada yang membacakan tentang pengertian rantai makanan. Sebenarnya apa sih rantai makanan itu? Ada yang bisa menjawab? Ayo. Ayo, Pak. Ayo, siapa yang mau menjawab rantai makanan apa, Mas Indi? Pinter, yang keren. Peristiwa makan dan dimakan, Pak. Nah, pinter. Tepuk tangan dulu buat Mas Nindi. Ini, tumben ini berani menjawab ya. Iya, rantai makanan itu. Ya, senyum dulu Mas Nindi. Rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan. Lebih lengkapnya, kalian lihat tayangan berikut ini. Kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Tetap semangat belajar dimanapun kalian berada ya. Hari ini kita akan belajar materi yang ada pada buku tema 5, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Langsung saja yuk kita belajar. Perhatikan baik-baik ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini.
Padi dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan begitu pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Oke, anak-anak, itu tadi video tentang rantai makanan. Gimana? Sudah melihat semua ya tayangan videonya ya? Sudah, Pak. Oke. Setelah kalian melihat tayangan tadi, coba siapa dari kelompok mana ini yang berani menyebutkan pengertian dari rantai makanan? Ayo, Mas Igo. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Oke, tepat sekali ya. Pinter, tepuk tangan dulu buat Mas Igo dan Mas Dava. Ayo, tepuk tangan dulu. Ayo, biar lebih semangat lagi. Mbak Ina ya, bisa dengar ya. Oke. Nih, jadi ini rantai makanan. Rantai makanan adalah nih, perjalanan memakan dan dimakan. Di perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Jadi ada urutannya nanti. Seperti dalam video tadi disebutkan ya, ada urutannya. Nah, sekarang kalian perhatikan ini. Ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem apa ini? Ada padi di situ, berarti apa? Ada ekosistem ekosistem apa itu? Ada padi itu. Ekosistem sawah. Kalian perhatikan gambar di sini. Gambar yang dilingkari Pak Guru, ini tanaman padi. Tanaman padi ini dimakan oleh siapa? Tanaman padi. Bagus, iya. Tanaman padi ini dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh siapa ini? Katak. Katak, pintar. Nah, bagus. Kemudian katak dimakan oleh siapa? Ular. Kemudian ular akan dimakan oleh siapa? Elang. Nah, ini yang dinamakan rantai makanan, urut-urutan makan dan dimakan. Setelah elang nanti mati, siapa yang akan memakan? Siapa yang menjawab nih? Pengurai. Ya, tepat sekali. Nanti yang akan memakan adalah pengurai. Nah, setelah burung elang ini mati dimakan oleh pengurai, pengurai itu bisa bakteri, bisa jamur. Nah, nanti elang ini akan membusuk. Nah, setelah membusuk, bertimbun di dalam tanah. Elang yang sudah membusuk menjadi tanah ini nanti akan digunakan oleh tanaman padi atau rumput untuk tumbuh lebih subur, dijadikan pupuk itu nanti. Jadi terus berputar seperti itu terus. Jadi urut-urutan makan dan dimakan. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Ada gambarnya yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, bagus. Lihat di sini. Nih, ini yang dijelaskan Pak Guru tadi. Kalian perhatikan gambar di sini, nanti akan tahu. Nih, di sini ada produsen tanaman padi, ya. Kemudian ada konsumen satu. Konsumen satu itu biasanya itu diisi oleh hewan-hewan yang memakan tumbuhan, ya. Atau apa, hewan yang memakan tumbuhan namanya apa? Tikus.
Iya, jenisnya itu herbivora. Kemudian di sini ada ular. Ular ini sebagai konsumen 2. Konsumen 2 dan konsumen 3 itu biasanya diisi oleh binatang-binatang karnivora atau pemakan. Karnivora. Ya, karnivora itu binatang apa? Karnivora itu binatang pemakan daging. Iya, pinter. Ada ular, ada elang. Nah, kemudian setelah elang mati akan diuraikan oleh bakteri di sini ya. Ada bakteri, bisa juga jamur. Nah, setelah nanti terurai semua, nanti akan digunakan oleh tanaman padi untuk tumbuh. Dari sini atau sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak, sekarang Pak Guru ada pertanyaan. Perhatikan semua, perhatikan gambarnya. Kalau tikusnya ini semakin banyak, tikus semakin banyak. Nah, siapa yang akan dirugikan? Artinya, Pak. Oke, pinter Mas Nindi ya. Jadi kalau tikusnya kuwi oke banget, banyak sekali, maka padinya ini akan habis. Kasihan, nanti kamu tidak jadi panen ya, karena dimakan tikus. Ya Mas Nindi. Tuh Mas Nindi. Nah, oke. Sekarang kalau jumlah tikusnya ini banyak sekali, siapa yang diuntungkan? Ular. Ular. Kenapa kok ular ini untung? Kenapa? Ayo. Bisa memakan tikus. Iya. Tikusnya banyak. Jadi karena ini tikusnya banyak, ular ini sangat senang sekali. Wah, di sini ternyata makanannya sangat banyak ya. Jadi untung ular ini yang diuntungkan. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah tanaman padi. Bagus anak-anak. Sekarang mungkin untuk hari ini itu ya yang bisa Pak Guru sampaikan. Tadi untuk hari ini kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Nih. Oke ya untuk hari ini. Rantai makanan. Iya, pinter. Kita sudah belajar tentang rantai makanan. Kemudian rantai makanan pada suatu ekosistem. Terus peranan makhluk hidup pada rantai makanan. Kalian tadi juga sudah belajar mencari pokok pikiran atau informasi penting pada suatu paragraf. Ya, bagus sekali ya. Sebelum Pak Guru tutup, nah nanti ada LKPD ya. LKPD-nya sudah dikirimkan Pak Guru ke Google Classroom. Nanti kalian lihat di situ. LKPD-nya nanti kalian membuat suatu atau sebuah rantai makanan pada suatu ekosistem. Nanti kamu pilih di situ ekosistemnya apa. Paham ya? Tugasnya kalian membuat rantai makanan. Paham? Ada yang ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Ya, oke, kalau tidak, nih. Terus pesannya Pak Guru, jangan lupa soal evaluasi sudah dikerjakan. Soal evaluasi juga sudah Pak Guru share di Google Classroom. Oke, sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan dulu ya. Kita menyanyikan dulu lagu. Pak Guru mempunyai sebuah lagu. Lagu ini dari mana ini? Papua. Dari Papua yang berjudul
Jojo. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, mungkin itu ya yang bisa disampaikan Pak Guru. Sebelum pembelajaran pagi hari ini kita tutup, silakan Mas Nindi untuk memimpin berdoa dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.